Ya, ya, Ahmad Zain boleh. Pak Prof, kasih pandangan-pandangan. Selamat malam, salam sejahtera. Semua abang-abang senior saya kira banyak yang hadir. Saya nggak mau ada satu-satu, nanti waktunya habis. Ada beberapa hal prinsip saya kira yang mungkin perlu jadi bahan bahan pertimbangan. Tadi saya membayangkan mendengar tiga ini, kalau ketiga-tiganya ini yang jadi gubernur, enak penjelasannya gitu. Nah, jadi saya akan berpikir jangan-jangan uh, apa paslonnya yang nangkapnya keliru dari bisikan-bisikan para tim ini, atau memang nangkapnya yang belum pas gitu. Nah, saya ingin mengingatkan saja kemarin di tema debat pertama kita itu sebenarnya soal tata kelola pemerintahan yang baik. Di subtemanya, di situ ada 5 aspek penting. Peningkatan layanan publik, reformasi birokrasi, desentralisasi, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi. Itu sebenarnya masuk dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, sayang disayang, memang kalau kita lihat proses perdebatannya, itu justru sedikit yang menyentuh dari 5 subtema tadi. Nah, beberapa isu yang kemarin dimunculkan, sebenarnya itu nanti akan jadi isu di debat yang kedua. Jadi di debat kedua, ini perlu juga kita sampaikan karena saya sebagai salah satu tim perumus, itu di debat kedua itu temanya soal pembangunan manusia. Nah, di sana ada isu pendidikan, isu kesehatan, sosial budaya, keagamaan, dan kelompok rentan. Nah, ini nanti yang dibahas tadi, banyak yang dibahas kemarin itu justru masuk ke isu-isu yang sebenarnya subtema kedua sebenarnya. Nah, justru mudah-mudahan ini di debat pertama ini, ya mungkin karena pertama ya, saya melihat memang secara umum masih tegang semua, masih belum cair. Mudah-mudahan yang kedua nanti, karena yang kedua itu dilaksanakan di Jakarta, itu mudah-mudahan bisa lebih lebih fokus kita pada tema yang memang sudah ditentukan, sehingga proses perdebatannya tadi kita akan bisa menggali secara dalam apa yang sudah disampaikan. Misalnya tadi Bang Sabiri menyampaikan, oh sebenarnya maksudnya kita itu seperti ini. Nah, itu yang belum sampai ke publik pada saat debat. Terus Bang Ahmad Usman juga bilang, sebenarnya di kami ini bukan begitu maknanya. Maknanya itu begini. Nah, itu yang sebenarnya belum sampai secara secara total kepada publik. Yang memang kemudian ini yang menimbulkan multi interpretasi macam-macam. Akhirnya yang terjadi sekarang, potongan-potongan pembicaraan itu kemudian diolah di sosial media sedemikian rupa, dan itu menjadi tambah blunder gitu. Tadi misalnya kritik soal program yang 100 juta untuk RT. Ini juga tidak tersampaikan secara total misalnya. Bagaimana polanya tadi, cantolan apa yang mau digunakan, mekanisme bagaimana. Kemudian di paslon nomor 2 misalnya yang bicara soal isu tambang. Sebenarnya kalau dikaitkan dengan tema itu harusnya masuk ke dalam tadi, bisa bisa reformasi birokrasi di sana, bisa soal peningkatan pelayanan publik di sektor perikanan. Nah, ini yang banyak lepas gitu, yang saya lihat. Waduh, ini padahal pada saat kita merumuskan tema ini dan kita bagi menjadi 3 kali sesi debat ini, kita membayangkan nanti semuanya akan ter-breakdown melalui paslon dengan melihat beberapa aspek penting. Misalnya, relevansinya dengan kondisi daerah. Ini juga harus dilihat. Tadi tata kelola pemerintahan itu kita pengen sebenarnya bagaimana paslon-paslon ini mengeksplor sedemikian rupa terkait dengan visi misinya, kemudian dikaitkan dengan relevansi dan kondisi daerah. Sehingga kita akan bisa melihat, misalnya pada saat kita punya problem di bidang perikanan, itu kalau kita lihat dari konteks reformasi birokrasi misalnya, ya tadi Pak Jenal misalnya sempat menyampaikan kita ini harusnya buat tim. Nah, ini kan juga ini tim ini sejauh mana misalnya. Ini yang harusnya digali juga pada saat ada sesi saling bertanya. Saya kira itu mungkin akan bisa lebih lebih akan bisa lebih teredukasi publik pada saat misalnya debat ini betul-betul kita lihat antara program yang ditawarkan dengan visi misinya itu ada keterukuran.
Makanya kenapa segmentasinya itu dibagi menjadi tematik-tematik dan subtematik itu. Itu biar kita bisa melihat keterukuran antara visi misi dengan program yang ditawarkan. Sehingga tadi betul, misalnya di beberapa aspek kita akan bisa melihat ini rasional tidak programnya. Ini programnya ini memang bisa dilaksanakan enggak? Kalau bicara rasional itu kan akan dilihat dari aspek hukumnya, apakah ada perangkat hukum yang memungkinkan, kemudian apakah dia tadi dari sisi fiskal kita bisa melakukan itu. Nah, ini sebenarnya banyak yang bisa kita lihat dalam konteks itu. Nah, kemudian yang ketiga saya kira yang juga perlu nanti mudah-mudahan di debat kedua ini tim-tim hebat ini bisa mengelaborasi kembali soal misalnya realistis dan feasibility. Jadi program-program yang diusulkan itu memang harus bisa dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Jadi sumber daya ini ya termasuk anggaran, kemudian kapasitas PNS kita misalnya dan infrastruktur. Ini juga menjadi bagian yang saya kira penting nanti untuk bisa dielaborasi para tim ini sehingga publik akan bisa melihat gitu. Oh iya ini realistis tidak janji ini. Wah ini jangan-jangan omon-omon aja misalnya. Kan ini akan bisa kita lihat itu. Nah, saya kira ini beberapa catatan penting yang memang dari debat kemarin, kalau kita lihat memang ya tadi akhirnya tema tata kelola pemerintahan yang baik itu dengan subtemanya 5 aspek penting itu belum tereksplor dengan gamblang gitu. Misalnya soal penegakan hukum juga terlihat bahwa paslon tidak terlalu memperhatikan itu sebenarnya soal penegakan hukum, kemudian soal desentralisasi. Ini juga menjadi bagian penting. Bagaimana misalnya pemerintah provinsi itu betul-betul melihat isu perkembangan desentralisasi sekarang. Ya yang ada muncul kan soal DOB. Ya oke itu soal DOB, tapi ini juga hanya masih dalam kulit-kulit tertentu gitu. Sementara kan harusnya misalnya pada saat kita bicara DOB itu harus dieksplor juga. Kita memenuhi nggak syarat teknis, syarat administratif, kemudian syarat kewilayahan. Ini yang saya kira ke depan, saya kira di tema berikutnya nanti, ini tema yang di debat kedua ini saya kira tema yang sangat dinanti-nantikan soal pendidikan. Nah, kita berharap nggak muncul lagi gitu soal isu yang kemarin. Udah kita anggap ya udahlah, tapi jangan dikembalikan lagi. Nah, coba dilihat isu pendidikan apa sebenarnya yang nanti akan bisa ditawarkan oleh para pihak ini. Kemudian isu kesehatan, sosial budaya, keagamaan, kelompok rentan. Ini juga kita berharap nanti problem-problem ini itu bisa dieksplor lebih lanjut oleh para kandidat dan mumpung ada tim-tim hebatnya di sini mudah-mudahan tidak lepas lagi termasuk sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada pasangan calon masing-masing itu. Kita berharap dia memang sesuai dengan tema yang sudah diberikan sehingga kita diskusinya gitu betul-betul terarah dan diskusinya memang sesuai dengan topik atau tema yang ada. Saya sebenarnya kemarin itu berharap misalnya pada saat kita bicara good governance misalnya itu beberapa aspek penting dari good governance itu betul-betul dielaborasi oleh kandidat misalnya soal akuntabilitas, keterbukaan, transparansi, keadilan dan inklusivitas. Ini kan isu-isu yang sekarang lagi berkembang. Nah, soal responsivitas pelayanan publik. Nah, ini yang saya kira yang kita tunggu-tunggu sebenarnya dari debat kemarin yang memang ya kalau kita lihat ya jangan-jangan moderatornya yang menang kemarin. Saya kira itu sebagai pengantar. Terima kasih. Mungkin ada waktu Pak Prof untuk melihat apa yang jadi pemaparan dari Yes terkait keberlanjutannya, terkait banyaklah dari RT, apakah itu bisa secara kajian akademisinya bagaimana itu Pak? Ya, saya kira saya tidak usah masuk ke dalam substansi itu ya, Ya karena boleh, oke. sudah banyak tadi yang disampaikan. Tapi ada beberapa hal penting saya kira yang mungkin bisa menambah
fokus kita ini kan masih debat pertama kemarin. Jadi kita Ya, fokus saja ke sana, dan dari debat pertama itu tadi saya sampaikan bahwa jangan lupa kalau isu-isu di debat pertama itu yang justru sebenarnya masuk ke dalam dimensi-dimensi nanti di debat kedua, itu jangan sampai terulang kembali dengan hal yang sama. Karena jangan lupa tadi saya sampaikan bahwa di debat yang kedua nanti justru isunya memang jauh lebih lebih apa jauh lebih lebih pas dengan beberapa hal sentral yang kemarin menjadi perhatian masyarakat gitu. Jadi saya kira ini yang perlu dilihat karena di berikutnya nanti di isu kedua itu sudah bicara soal pendidikan, kesehatan, sosial budaya, keagamaan, kelompok rentan gitu. Termasuk sebenarnya nelayan-nelayan itu kan bisa masuk dalam kategori kelompok rentan juga gitu nanti. Nah, cuma mudah-mudahan nanti substansi tawarannya, visi misinya yang nanti menjadi breakdown utama itu meliputi beberapa isu hal tersebut. Ini kan tema sentralnya itu pembangunan manusia. Nah, memang ada perbedaan prinsip ya antara pembangunan manusia dengan pembangunan sumber daya manusia. Ini juga harus bisa juga ditelaah, jangan sampai nanti salah salah perspektif tuh melihat tema ini, larinya nanti ke pembangunan sumber daya manusia. Beda. Jadi pembangunan manusia ini memang skupnya lebih luas dibanding dengan pembangunan sumber daya manusia. Nah, hal-hal yang seperti ini saya kira itu nanti yang perlu kita tahu lah bahwa dari visi misi dan program itu banyak sekali yang sudah ditawarkan. Cuma yang menjadi fokusnya adalah mudah-mudahan kan juga ada sebenarnya mekanisme kampanye lain. Jadi yang seperti ini juga yang memang tadi ada tawaran, ada pertemuan secara langsung. Saya kira itu nggak jadi masalah, itu jadi pola-pola tersendiri. Cuma yang kita bicarakan ini adalah pada saat debat yang memang disiapkan oleh KPU. Nah, ini yang harus dilihat kawan-kawan dari tim ini. Disinilah sebenarnya kemampuan kemampuan untuk meramu ide, gagasan, program dalam waktu singkat bisa terbahasakan dengan mudah, dengan lugas, kemudian bisa dipahami gitu. Itu yang paling pokok sebenarnya. Kita tahu lah pasti banyak sekali yang ingin disampaikan, banyak sekali program, makanya ada batasan-batasan. Dan waktu ini kan sebenarnya juga menjadi cara untuk bisa melihat sejauh mana nih para kandidat memang bisa menyampaikan ide utamanya, menjadi intisari dari apa yang disampaikan, dan publik bisa sampai itu gitu. Sehingga ini juga kan sebenarnya banyak banyak strategi yang bisa bisa dilakukan untuk memilih mana topik-topik yang kemudian nanti akan mampu menjawab berbagai problem yang tadi di awal saya katakan. Itu juga harus dilihat nanti supaya dia lebih menarik, harus disesuaikan dengan relevansi kondisi daerah. Kemudian bagaimana keterukuran dari program. Memang dalam dalam harus dikemas dalam bahasa yang singkat, kemudian padat gitu. Memang nggak mudah, tapi disitulah teknik berdebat sebenarnya. Jadi ini yang juga pengen kita, karena kalau kita lihat juga kan sebenarnya di momentum yang lalu ya, kalau kita mau evaluasi, ini juga jadi bahan evaluasi kita dengan KPU. Misalnya ada juga waktu yang nggak dimanfaatkan paslon dengan maksimal kan gitu. Yang apakah masih ada waktu mau dilanjutkan? Udah cukup misalnya. Itu ada juga kan, banyak juga paslon yang tidak memanfaatkan itu gitu kan. Ada juga yang tadi ada misunderstanding misalnya antara 2 menit dan 3 menit itu juga muncul. Tapi itu jadi bahan evaluasi. Cuma yang paling pokok saya kira memang betul waktu yang singkat itu tidak bisa ini. Saya kira nanti di debat kedua kita berharap gitu ya, stakeholder juga saya rasa akan berharap bahwa tema yang sudah disuguhkan, uh, yang kedua ini kan nanti pendidikan, kesehatan, sosial budaya, keagamaan, dan kelompok rentan. Apalagi ini nanti yang kedua ini di Jakarta dilaksanakan.
yang ketiga nanti baru kembali kalau nggak salah ke Tanjung Salon. Nah, ini yang saya kira momentum yang harus diambil. Bagaimana tadi sekian banyak program yang terkait dengan bidang itu di breakdown sedemikian rupa, kemudian dia menjadi intisari dari ide yang bisa tersampaikan kepada masyarakat. Saya kira dari semua tim paslon tadi itu kita sudah nangkap beberapa isu penting, misalnya yang apa sudah di apa yang sudah digagas gitu, yang memang harus kita akui itu yang tidak sampai sebenarnya, yang tidak sampai tadi. Padahal kalau kita lihat dari sisi waktu kan juga tim-tim ini, tim paslon satu, paslon dua, paslon tiga, ini kan juga sebenarnya tadi dalam waktu yang singkat, tapi bisa bisa kita tangkap ide-ide pokok dari masing-masing paslon. Tadi misalnya paslon nomor satu menyampaikan bahwa ini ada ide apa di OB itu bukan ide yang begitu saja muncul, juga sudah ada ininya. Nah, ini yang saya kira misalnya kan mudah, misalnya dalam dalam konteks narasi bisa disampaikan bahwa kami sudah melakukan proses pengkajian terhadap ini dari sisi administrasi, dari sisi teknis, dari sisi fiskal, itu sudah kami hitung. Memang nggak perlu dijelaskan perhitungannya karena waktunya singkat. Tapi kami yakin bahwa ini menjadi program yang akan bisa direalisasikan program. Nah, itu kan nggak butuh waktu lama juga gitu. Terus paslon nomor nomor tiga misalnya terkait dengan yang program dana 100 juta itu juga kan sebenarnya bisa bisa disampaikan bahwa program ini juga sebenarnya sudah ada pijakan dasarnya misalnya. Ini akan bisa dicontohkan seperti tadi disampaikan. Jadi saya kira memang disinilah teknik berdebat yang memang harus mudah-mudahan muncul nanti di debat kedua ini, bagaimana ide gagasan program itu disampaikan dalam waktu yang cukup singkat, tapi poin-poin pentingnya bisa 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 ketemu. Jadi kita bisa dapat apa yang menjadi poin-poin penting dari visi misi yang di breakdown ke dalam program yang ditawarkan itu. Itu saya kira Mas Nazmi. Jadi overall saya kira ini kita sudah banyak dapat dapat hal yang cukup menarik malam ini, ternyata tergali luar biasa. Cuma catatan saya, karena memang waktu debatnya juga nanti akan sama di debat kedua, masing-masing paslon punya kapasitas dan waktu yang sama, maka seninya lah nanti kita akan tunggu mana yang mampu menunjukkan untuk bisa mengkrit sedemikian rupa ini menjadi bahasa-bahasa yang ringan, mudah mudah dipahami, dan yang paling pokok komprehensif. Memang nggak mudah, tapi saya kira itu bisa dilakukan kalau kita melihat ada persiapan-persiapan yang dilakukan oleh masing-masing paslon. Saya kira itu yang jadi catatan saya, dan sebagai catatan terakhir nggak harus diperhatikan, nanti tinggal di breakdown lah dengan KPU. Saya kira nanti di debat kedua itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan itu yang kalau menurut saya sih nggak perlu juga dijawab. Kalau memang dianggap tidak relevan ya nggak usah dijawab, jangan dipaksakan dijawab. Ini juga akan masuk dalam strategi apa bagaimana melihat bahwa ini bagian yang memang harus atau dikembalikan misalnya, atau bahkan mungkin di sesi kedua nanti kita nggak tahu nih bagaimana moderator akan bisa dihentikan gitu. Nah, ini yang harus dilihat bahwa tema yang sudah disampaikan itu harus bisa diramu, disesuaikan dengan visi misi dan konsep serta program yang akan ditawarkan. Saya kira itu, Mas. Makasih. Ya, makasih banyak Pak Prof. Pandangan-pandangan beliau sangat ini membuka jalan ke semua paslon ini. Seperti apa langkah, taktik, strategi memanfaatkan waktu ketika debat kedua atau debat berikut-berikutnya.